Ya teman-teman, saya akan jelaskan tentang BPJS PBI. Nah, memang penetapannya itu dari Kemensos. Jadi saya netapkan saat itu bulan Januari, saya baru berapa hari jadi menteri, dan kami belum menyentuh saat itu DTKS. Jadi untuk perbaikan DTKS kami belum menyentuh. Makanya kalau enggak salah itu Permensos nomor 1. Jadi itu pertama kali terbit karena ini untuk pelayanan kesehatan. Enggak bisa ditunda karena itu kemudian kita keluarkan. Nah teman-teman juga lihat selama proses itu kami terus melakukan perbaikan DTKS. Nah kemarin kita harus perbaiki data BPJS PBI, saya juga diingatkan oleh KPK untuk perbaikannya dengan BPKP, untuk perbaikannya, dan kemudian kami melakukan perbaikan. Yang pertama, jadi yang bulan Januari itu periode Januari ya Permensos nomor 1 itu penetapannya saat itu 96.788.880 ya, penetapan Permensos nomor 1 2021, jadi bulan Januari. Kuota nasional itu 96.800.000, jadi kuota nasional itu 96.800.000. Nah kemudian setelah kita lakukan evaluasi terhadap data tadi berangkatnya dari Permensos nomor 1 2021 yang 96.788.880 itu kita cek meninggal itu 434.835. Kemudian ganda, ada yang ganda 2.584.495. Kemudian mutasi, jadi mutasi itu pindah kelas. Dulunya dia menerima bantuan full, kemudian dia bisa karena perbaikan ekonomi dia berpindah ke kelas 3, kelas 2. Mungkin juga ada yang kelas 1. Sehingga kurang lebih yang mutasi itu yang berpindah itu 833.624. Kemudian ada yang non DTKS. Non DTKS tidak padan dengan data Dukcapil. Jadi bukan DTKS kemudian tidak padan Dukcapil. Itu ada kurang lebih 5.882.243. Nah ini diusulkan untuk dihapus. Sesuai Permensos yang baru kita hapus. Nah yang tadi yang tidak padan Dukcapil itu kita kembalikan ke daerah. Nanti kalau dia padan Dukcapil dia bisa ngusulkan, kita kembalikan ke daerah. Jadi daerah harus melakukan perbaikan karena sesuai dengan Undang-Undang nomor 13 tahun 2011 bahwa data fakir miskin itu dari daerah. Oke. Kemudian non DTKS, jadi non DTKS padan dengan Dukcapil itu 11.677.817. Ini daerah harus memastikan. Terus kemudian ada di daerah yang memang ada kita buat perkecualian itu di Papua Barat. Ada 2 daerah karena dia yang perekamannya masih rendah. Jadi kalau perekamannya masih rendah kan kita khawatir itu ada kurang lebih 955.521.
Papua dan Papua Barat. Totalnya itu 12.633.338 itu kita kembalikan ke daerah karena dia non DTKS tapi udah padan, cuman kita dicek kemiskinannya, status kemiskinannya, nanti dia bisa mengusulkan lagi kembali seperti DTKS. Kita akan evaluasi tiap bulan data ini karena nanti khawatirnya udah meninggal dan sebagainya. Nah, dari situ kan tadi ada kuota nasional yang 96.800.000, kemudian penetapan yang September itu dari DTKS 74.420.345, yang non DTKS yang harus diverifikasi daerah itu 12.633.338 itu harus diverifikasi daerah. Nah, masih ada sisa kuota 9.346.317. Nah, ini nanti bisa diusulkan oleh daerah untuk perbaikannya. Migrasi dari PBI banyak yang kemarin pada waktu COVID daerah itu mengusulkan karena dia nggak mampu bayar. Jadi dari daerah dulu dapat PBI dia, tapi diusulkan kepada pemerintah pusat karena dia nggak mampu. Daerah bisa mengusulkan lewat itu. Kemudian atau yang 9 juta itu diisi oleh usulan baru dari daerah. Dan bayi baru lahir dari ibu PBI. Jadi yang bayi dari ibu PBI maka dia harus kita tampung dimasukkan PBI. Kemudian sesuai dengan peraturan presiden maka pekerja 6 bulan setelah PHK dia belum bekerja, maka itu juga akan kita masukkan di kuota tadi. Kemudian korban bencana seperti itu. Jadi seperti itu yang kita datanya. Nanti kalau bingung tak kasih anu aja ya, catatan aja ya.